kan hard skill dan soft skill. Jadi kalau misalkan kayak kerja praktek yang biasa, yang hanya 1 bulan itu, mungkin kalian susah mendapatkan job desk untuk kerjaan yang sesungguhnya gitu. Biasanya untuk yang kerja praktek itu hanya membantu saja, tidak diberikan pekerjaan. Nah, bedanya dengan magang itu. Lokasi magang, mungkin kalian sudah pada tahu ya, mana saja yang sudah ada MOU dengan perusahaan kita, Fakultas Ilmu Komputer ini. Lalu ada MBKM Kewirausahaan. MBKM Kewirausahaan untuk saat ini kalian, untuk dari sekarang ya, kewirausahaan dan project independen, kalian harus membuat proposal terlebih dahulu bagi yang mau mengikuti kewirausahaan dan project independen. Baru kita akan menentukan apakah kalian diterima atau tidak sebagai pelaksana mengikuti proyek MBKM ini ya. Untuk pelaksanaan MBKM, standar outcome-nya yaitu kalian akan diwajibkan memberikan luaran yang berupa logbook aktivitas harian kalian, ya, laporan akhir, produknya, kalau misalkan yang MBKM itu ada produk, dan dokumentasi kegiatan kalian yang kalian buat di video. Serta kalian lampirkan foto juga di laporan kalian. Ini adalah luaran outcome atau luaran yang diwajibkan kalian dapatkan untuk menyelesaikan MBKM ini. Lalu, ini adalah penilaian konversi dan pengakuan SKS. Ini di mana magang. Oh, konversinya, bentar ya. Ya, sudah betul. Konversinya ini nanti disesuaikan karena ini konversi yang semester genap, ternyata belum dirubah. Nah, nanti di pedoman kalian akan mendapatkan, di dalamnya juga sudah ada konversi mata kuliah yang kalian dapatkan ketika kalian mengambil MBKM. Ya, jadi nanti ada mata kuliah apa aja sih yang kalian dapatkan ketika kalian mengambil MBKM. Walaupun nanti di KRS kalian misalkan mengambilnya MBKM terlebih dahulu gitu ya, atau KPU atau Project Independent, nanti dari mata kuliah itu tuh akan dikonversi menjadi beberapa mata kuliah yang ada. Nah, lalu bagaimana pengisiannya? Pengisiannya kalian bisa, jika kalian ingin mengambil semester 7-nya MBKM, kalian tinggal pilih salah satu MBKM aja, apa kalian mau ngambil magang, KWU, atau kalian mau mengambil project independent ya. Kalian pilih salah satunya itu. Tinggal diambil aja di KRS-nya. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau nih, Bu, saya nggak mau memilih MBKM. Kalau saya mau mengambil mata kuliah biasa, silahkan. Mata kuliah biasa itu ada 8 mata kuliah di mana kalian harus mengambil kerja praktek, bisnis online, professional skill, riset sistem informasi, digital marketing, sistem informasi geografis, sistem informasi publik, dan data science. Ini yang kalian ambil nanti ketika kalian mengambil KRS di Agustus nanti ya. Nah, itu. Jadi kalian bisa milih antara kalian mau ngambil yang mata kuliah MBKM atau mata kuliah biasa. Nah, untuk tambahannya ya, kalian juga di semester 7 itu bisa mengambil tugas akhir yang semester 8. Semester 8 kalian udah ada tugas akhir kan? Nah, tugas akhir itu bisa kalian tarik di semester 7 karena seperti yang kalian tahu, batas ya. Nih, batas maksimal dari pengambilan KRS itu adalah 24 per semesternya. Jadi, semester 7 ini kan masih 20 SKS ya. Jadi kalau kalian mau ngambil tugas akhir itu boleh banget ngambil tugas akhir di semester 7. Tapi ingat, Ibu sarankan yang mengambil mata kuliah ini adalah orang-orang yang mau berusaha menyelesaikan skripsinya pada tepat waktu. Karena sayang aja ketika kalian mengambil tugas akhir semester 7 tapi tidak selesai ketika akhir semester 7, kalian harus mengambil lagi di semester 8. Nah, ini berlaku kalau misalkan kalian mengambil, kalian udah selesai aja semester 7 tuh udah selesai. Kalian udah akan mendapatkan yudisium di semester 7, kalian nggak perlu ngontrak lagi mata kuliah di semester 8, pembayarannya juga udah selesai semester 7 saja, tinggal kalian menunggu nanti
wisuda. Biasanya nih ya, wisuda yang paling dekat dengan semester 7 itu adalah wisuda bulan April atau Mei. Jadi, kalian akan menyelesaikan perkuliahan selama 3,5 tahun atau 7 semester saja. Jika kalian mengambil tugas akhir di semester 7 itu diperbolehkan, dipersilahkan sekali ya. Uh, namun, bukan namun sih, Ibu menyarankan jika kalian ingin mengambil tugas akhir di semester 7, lebih baik kalian mengambil MBKM karena dari hasil MBKM kalian bisa menggunakan hasil MBKM itu sebagai judul dari skripsi. Walaupun kita harus merecek juga ya, recek belum tentu judul kalian diterima sih. Tapi proses data, jadi kalian nggak perlu nyari-nyari lagi nih tempat perusahaan yang bisa diteliti, data-datanya, dan lain sebagainya. Jadi kalian sudah mendapatkan data di hasil MBKM, baru kalian sudah punya bahan untuk membuat skripsi. Kalau misalkan kalian mengambil MBKM. Kalau yang mau ngambil semester biasa, boleh nggak? Boleh banget. Kalau misalkan kalian mau ngambil semester biasa dan kalian mau menambah dengan data tugas akhir juga itu dipersilahkan ya. Tapi karena kerja prakteknya di bulan akhir, jadi ditakutkan skripsi kalian data-datanya nggak selesai. Biasanya kan kalau skripsi itu kita harus ada tempat yang diteliti ya. Nah, tempat yang diteliti itu biasanya kita menggunakan kerja praktek atau MBKM untuk mendapatkan data-datanya, untuk meneliti di tempatnya. Jadi kalau misalkan semester 7-nya mata kuliah biasa, tapi kalian mengambil tugas akhir, ditakutkan kalian tuh nggak selesai karena kerja prakteknya ada di bulan November. Sedangkan kalau magang kan udah dari sekarang ya, jadi kalian bisa menyusun dari sekarang mendapatkan datanya jika kalian ingin mengambil skripsi di semester 8. Seperti itu. Namun, untuk sekarang ini, dari awal MBKM ini ada di sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer, kita tidak pernah yang namanya ada syarat-syarat tertentu. Namun, mulai dari MBKM 2023-2024 ini akan ada syarat yang untuk memilih mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti MBKM. Syaratnya apa aja? Yang pertama adalah dari IPK. Minimal IPK-nya adalah 3,40. Lalu kalian akan membuat surat pernyataan di atas materai mengenai kesanggupan mengikuti program BKPM-BKM. Yang ketiga, kalian juga harus telah membayar registrasi dan kemahasiswaan semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Sorry, ini 4-nya kebanyakan. Lalu bagi yang mengikuti BKPM Kewirausahaan dan Project Independent, kalian harus membuat proposal kegiatan. Kalau misalkan BKPM magang itu mencari perusahaan yang kalian akan tempati magang ya, kalau KWU dan Project, kalian diperintahkan untuk membuat proposal kegiatan. Kenapa sih sekarang harus ada persyaratan kayak gini? Ini merupakan hasil analisis dari magang-magang sebelumnya, di mana ada beberapa mahasiswa yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengikuti MBKM ini, hanya saja menyia-nyiakan prosesnya. Ada di tempat MBKM yang tidak masuk, mengakibatkan jeleknya nama Fakultas Ilmu Komputer kita. Ada mahasiswa yang jarang masuk pelaksanaan MBKM, dapat nilai 0. Lalu dicari-cari, disuruh bimbingan, gak pernah ada. Sama kayak di kewirausahaan maupun proposal kegiatan di project independent. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk meminimalisir agar mempertahankan kredibilitas Fakultas Ilmu Komputer ya. Jadi kita harus memberikan syarat untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang mau mengikuti MBKM ini, karena kita nggak mau nih kejadian yang kemarin-kemarin terulang lagi. Jadi kita memang ingin mahasiswa yang ikut MBKM itu yang benar-benar mau mengikuti MBKM gitu, bukan mahasiswa yang ikut-ikutan dan akhirnya malah menjelek-jelekan nama Fakultas Ilmu Komputer kita gitu ya. Jadi kita ada persyaratan ini. Semoga semuanya mengerti ya. Nah, lalu ini adalah dokumen pendukung yang bisa kalian dapatkan untuk dari pedoman dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti MBKM.
Bisa di-screenshot, silahkan di-screenshot, nanti kalian bisa langsung download saja dokumen-dokumen yang ada di sini ya. Tinggal ikuti linknya, tinggal langsung di-download tuh. Nah, selanjutnya ini. Silahkan kalian presensi untuk pengarahan sekarang di Bitly, presensi pengarahan MBKM Fasilkom. Dan jika kalian telah mendapatkan tujuan magang, ya perusahaannya yang di mana, pokoknya udah oke perusahaannya di mana. Jangan sampai magang nggak tahu tujuan ya. Kita harus tahu tujuannya di mana. Kalau kalian udah oke tujuan di mana dan orang kewirausahaan yang mau ikut kewirausahaan atau project independen telah membuat proposal, silakan masukkan ke link pendaftaran MBKM. Jadi pendaftaran MBKM ini yang sudah fix mau mengikuti. Sedangkan untuk yang di atas adalah link presensi untuk pengarahan hari ini. Ya, silakan dimasukkan saja. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan tentang MBKM, tentang mengambil tugas akhir atau apapun itu? Silahkan bagi ada yang mau bertanya. Ibu, maaf mau tanya, kalau buat yang tadi syarat IPK itu khusus buat yang MBKM magang apa yang MBKM project independen juga harus segitu? Iya, sama semuanya. Kalau misalnya saya kan ada yang ngulang ya Bu di semester 4. Itu gimana ya Bu ya? Saya ngulang di semester 8 nanti. Mengulang gimana maksudnya? Ada matkul yang ngulang. Masih ada matkul yang mengulang. Iya. Oke, berapa SKS? Saya lupa berapa SKS-nya Bu, tapi hampir semua. Cuman lulus 3 matkul, soalnya waktu saya mau cuti, tapi kata dosen, wali dosennya katanya cobain aja dulu, katanya tuh gitu. Oh, nggak bisa. Kalau gitu, ketika kalian di semester 7, misalkan mau ngambil MBKM gitu ya, Penny. Iya. Tapi mau ngambil mata kuliah di bawahnya gitu ya? Nggak Enggak, bisa. maksudnya Gimana? mau ngambil, maksudnya mau ikut project independen gitu, MBKM yang project independen, tapi IPK-nya nggak nyampe segitu. IPK-nya berapa, Penny? Yang semester Bentar. Kalau buat semester 4-nya IPK-nya IPK itu keseluruhan. Oh, keseluruhannya nggak kurang kayaknya, Bu. Soalnya Penny yang semester 4 sama semester 5-nya kurang dari 2. Bentar. Halo, gimana Penny? Dari itu, Bu, kurang dari syaratnya tadi itu 3,40. 40 ya. Kurang dari segitu. Untuk persyaratan hari ini dari sekarang itu IPK-nya emang berlaku 3,40. Tapi kalau misalkan Penny mau tetap daftar nih, nyoba silahkan saja. Kali aja proposal yang Penny ajukan sangat bagus sehingga bisa di ACC nih ya. Ya cobain aja dulu Pen. Tapi untuk syarat memang 3,40, tapi kita bisa lihat mungkin saja dari proposal Penny-nya menarik sehingga kita bisa sehingga Penny lolos di seleksi project independennya kayak gitu. Tapi sebetulnya ini tuh syarat tuh karena kemarin kan ada banyak banget mahasiswa yang emang tidak sungguh-sungguh melaksanakan MBKM sehingga mengakibatkan nama Fakultas Ilmu Komputer kayak jadi jelek kayak gitu. Teruntuknya di magang karena magang yang menggunakan mitra ya. Makanya ada IPK, ada persyaratan yang lainnya. Kenapa ada IPK juga? Karena kita berasumsi bahwa mahasiswa yang IPK 3,4
ke atas merupakan mahasiswa yang memang rajin dan bersungguh-sungguh untuk belajar gitu. Jadi untuk meminimalisir mahasiswa yang memang tidak apa namanya, tidak serius melaksanakan MBKM. Namun terlebih lagi ya, terlepas dari itu kan ada beberapa mahasiswa yang memang tidak bisa seperti Penny, mungkin ada semester 4-nya ada sesuatu hal yang membuat tidak bisa mengambil mata kuliah seutuhnya, kayak gitu seluruhnya, tidak lulus seluruhnya, tapi semoga saja itu bisa dibicarakan kembali dengan Pak Kaprodi ya, karena saya juga tidak bisa langsung mengambil keputusan nggak boleh atau gimana gitu. Tapi coba saja semoga ada kelonggaran, apalagi ini persyaratan semester pertama ya, semester awal yang ada syarat-syarat di MBKM-nya, kali aja masih ada kelonggaran gitu. Dicoba aja dulu ya, Pen. Baik Bu, makasih infonya. Oke. Hmm. Untuk ada pertanyaan Ian Mentari, kalau yang M3D adalah bagian dari MBKM. Jadi untuk yang ambil KKN M3D itu adalah kalian sudah mengambil MBKM ya. Lalu ada lagi Muhammad Alfikri, izin bertanya bagaimana jika kita ingin mengambil MBKM tetapi pada bulan Agustus masih mengikuti KKN, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kamu Alfikri KKN reguler ya? Iya, Bu. Nah, karena memang jadwal kita pasti bentrok ya, mau gimana lagi. Pasti semuanya itu lagi mengikuti KKN, ya kan? Jadi kalau yang mau ngambil MBKM mungkin kita bisa nego ke pihak instansinya ya, untuk bagaimana caranya kita misalkan di pas pelaksanaan KKN ini hanya 2 hari atau 3 hari dalam seminggu, atau kalian yang menego ke mahasiswa kelompok kalian kalau kalian ikut MBKM juga kayak gitu. Waktu tahun lalu itu ada surat pernyataan MBKM, mengikuti MBKM ya, yang diberikan kepada kelompok untuk ada dispensasi karena kalian mengikuti MBKM. Nah, terlepas kalian mau mengikuti cara yang mana, minta kelonggarannya kemana, itu dipersilahkan kepada para mahasiswanya. Begitu Fikri. Dispensasinya dapat dari mana, Bu? Tergantung. Kalau yang kemarin mah kita mahasiswanya itu minta dispensasi ke kelompoknya, kelompok KKN-nya, agar misalkan disamakan dengan kelas karyawan kayak gitu yang mengikuti MBKM. Jadi misalkan untuk datang ke poskonya Sabtu Minggu dengan ketentuan sama seperti yang kelas karyawannya gitu. Misalkan kelas karyawan misalkan suka ada dikasih lebih ya, suka lebih bayar apa dan lain sebagainya gitu. Nah, MBKM juga mengikuti karena kan emang tidak bisa full di posko kayak gitu. Nanti biasanya suka diberikan surat bahwa kalian sedang melaksanakan MBKM. Kalau minta nanti kita kasih untuk di poskonya. Kayak Baik, Bu. gitu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk Wahyudin sama sore ini mah terkait untuk akselerasi itu kan tidak dipaparkan, Bu, startnya di bulan apa untuk mentornya atau dosen yang di-share kapan, Bu? Karena yang saya tahu prodi sudah 2 kali. Apaan akselerasi apa ya, Wahyudin? Ikut akselerasi apa ya? Boleh dijelaskan? Kalau di kata-kata kayak gini agak kurang mengerti. Selamat datang Pak Bagus. Pak Bagus Ali Akbar sudah join. Wah, Yudin, saya nggak ngerti kata-katanya, jadi bisa dijelaskan dengan omongan. Akselerasi apa sih? Waalaikumsalam. Halo Pak Bagus. Iya, Bu Taskia, Ini punten telat nggak baru apa-apa. nyampe rumah. Alhamdulillah sudah sampai. Ini kita sudah masuk sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari Wahyudin, tapi Pak Bagus bisa lihat pertanyaannya enggak dari Wahyudin?
Kayaknya nggak ada deh. Aku ketik ulang ya. Karena Wahyudin membicarakan tentang akselerasi. Akselerasi di komputer atau di Iya. mana? Jadi gini, dibacakan saja ya. Ini mah terkait untuk akselerasi itu kan tidak dipaparkan ya Bu, startnya di bulan apa. Itu untuk mentornya atau dospennya di-share kapan, karena yang saya tahu prodi lain sudah 2 atau 3 kali pertemuan. Kemarin nanya ke prodi, jawabannya nanti akan diinfokan barangkali ada pembahasan juga. Oh, Wahyudin ya pernah nanya ke saya itu. Akselerasi apa ya Pak? Jadi yang dimaksud itu kalau tidak salah akselerasi SP. Akselerasi SP. Jadi kan SP itu kan sebetulnya ada 2 SP. Yang Oke. pertama tuh kan SP perbaikan. Iya. Nah, Dan yang ngambil ke keduanya atas. itu, ya betul. Nah, ngambil ke atasnya itu akselerasi namanya. Gitu. Nah, kemungkinan fakultas lain itu SP akselerasinya itu bentuknya SP. Jadi ngambil mata kuliah ke atas. Gitu. Nah, kalau untuk di kita akselerasinya itu ngambil tugas akhir di semester 7. Gitu. Jadi ini Jadi ngomongin SP kan? Iya, karena di kita kan nggak ada SP akselerasi ya. Iya. Jadi yang ada di kita itu SP-nya tuh SP perbaikan. Jadi di kita nggak apa ya, Nggak ada SP yang mata kuliah yang belum diambil kan? Maksudnya betul gitu. Jadi kita nggak ngadain SP akselerasi karena ada pertimbangan satu hal dan lainnya. Nah, karena Oke. tidak ada akselerasi, jadi kita ngadainnya SP perbaikan saja. Tapi karena posisinya ini yang hadir di semester 6 mau ke 7, nah sebetulnya tanpa SP akselerasi juga harusnya sih bisa ngambil akselerasi untuk tugas akhir yang 24 SKS. Ya, Jadi ngambil ke atas kan, tapi itu bukan bentuknya SP. betul gitu. Jadi nanti di semester akhir semester 7 itu mahasiswa angkatan ini bisa ada kesempatan untuk mengambil tugas akhirnya itu di semester 7. Nah, itu juga disebut akselerasi percepatan. Kalau di komputer gitu. Iya, jadi begitu ya Wahyudin. Apakah Wahyudin mendengarkan? Kalau untuk Kalau dosen pembimbing itu nanti kalau sudah dibagikan, kalau sudah daftar judul, daftar pembimbing di SK-kan, nah baru mulai bimbingan gitu. Gitu. Kalau di kita kayak gitu. seperti itu ya Wahyudin ya. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh diketik lagi. Sepertinya tidak bisa ngobrol kali ya. Halo Bu. Oh iya, gimana? Bu, berarti kan saya itu pernah ngambil SK mengambil yang di atasnya ya Bu. Berarti kan maksimal 24 SKS ya. Berarti Iya. boleh dong ya? Boleh ngapain? Aditya mau ngambil mata kuliah ke atas? Iya. Mengambil tugas akhir? Iya, soalnya kan saya itu di semester 5 pernah ngambil ya SKS yang di semester 7. Oh, nanti Seperti itu. jadi Jadi kan juga memang sudah kita ya? Mata kuliah apa itu? Berarti kan sudah tidak Data pas science. 20. Data science. Ya, itu kan ya. Jadi kan saya harus ngambil yang di atasnya, Bu. Gimana? Bisa Kalau nggak misalkan seperti itu? kayak gitu kan berarti jadi bukan 20 SKS lagi, sudah 17. 17. Jadi 18 gitu. 17 SKS. Sedangkan kan kalau Adityanya mau ngambil MBKM juga? Enggak. Saya mau ngambil Tugas pembelajaran akhir. biasa. Oh, pembelajaran biasa Iya. plus tugas akhir. Betul, Bu. Oh iya, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Berarti kan Aditya hanya ngambilnya jadi 21 SKS ya, di mana data science-nya udah nggak ada, tinggal nambah tugas akhir. Jadi nggak akan terlalu berat kalau misalkan full semuanya. Oh, baik. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. untuk selanjutnya kali ini ya. Iya gitu. Iya gitu. Kan Pak bagus ya.
Iya, iya. Jadi nggak perlu ngambil apa data science lagi, karena Iya, tinggal tinggal ngelanjutin yang belum aja. Jadi totalnya nanti bisa dilihat dengan tugas akhir gitu ya. betul. Nah, dan juga pertanyaan ini dari Saiful Hidayat, katanya izin bertanya, itu proposal kelompok untuk mengingatkan kembali Pak Bagus, kita kan harus ada proposal ya untuk syarat pemilih MBKM, Mhm. membuat proposal untuk yang KWU dan Project Independen. Nah, di sini ada yang bertanya bahwa proposalnya dibuat kelompok atau per orang kalau Project Independen. Nah, tergantung kalian mau bikinnya kelompok atau per orang Project Independennya. Kalau kelompok ya bikinnya per kelompok aja proposal kelompok. Ya, Pak Bagus begitu? Iya, betul kayak gitu. Jadi satu aja bikinnya kalau kalian Project Independennya emang mau kelompok. Tapi kalau misalkan Project Independennya seorang, ya bikin Iya, proposalnya seorang. kalau kalau project independen sih sebetulnya untuk angkatan Saiful tuh kan ngelanjutin ya kalau tidak salah ya. Hmm. Jadi bisa melanjutkan dari yang sebelumnya. Tapi tetap ya proposal harus dibuat. Iya, proposal harus dibuat. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Wildan Zuhairi. Untuk yang mengikuti studi independen itu kan tanggal 18 Agustus dimulainya. Nah, untuk sistematika pengumpulan laporan akhir maupun absensinya di kampus itu bagaimana ya, Bu? Ya, yang studi independen ya. Itu yang mana? Oh, itu yang ini Itu yang Kemendikbud. yang Kemendikbud ya. Hmm. Eh jadi kalau untuk yang studi independen kan itu ada timeline dari mitranya ya. Nah, ikutin aja nggak apa-apa timeline itu. Tapi di kampus juga tetap mempunyai bimbingan. Nanti ada satu orang dosen yang ditunjuk untuk membimbing yang studi independen. Kalau untuk berita acaranya itu ngisi di Siakad nanti gitu. Sama halnya dengan yang kemarin dengan seperti magang ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi tetap Ya. berita acaranya diisi oleh Siakad gitu. Absen, Nilainya juga absen. ada. Oh iya, absennya diisi di Siakad. Jadi Tapi itu hanya absen saja. Absen ya untuk hanya absen kalian saja. nilai saja. Betul. Jadi di sana juga ada absensi, di studi independen yang Kemendikbud juga ada absensi, di kita juga ada absensi gitu. Tapi biasanya untuk absensi akan dibuka terus, jadi kalian bisa absen selalu gitu ya, nggak Iya, ada iya waktu, betul. nggak ada batas waktu atau Betul kalau betul. absensinya. Jadi tenang saja, misalkan takut ketinggalan absen nggak perlu takut, karena kita kan buka selalu absennya dari awal MBKM sampai akhir MBKM-nya. Iya, betul kayak gitu. Lalu ini ada pertanyaan dari Supriyatin, Ibu untuk per kelompok itu minimal berapa orang ya? Per kelompok minimal 2 orang boleh, kalau kelompok minimal kan 2 orang mungkin ya. Minimal atau maksimal nih? Kalau maksimal kalau nggak salah 4 ya, tergantung besar proyeknya kali ya Pak Bagus ya. Iya, betul. Dilihat juga, jadi kalau misalkan bikin sistem atau bikin proyeknya nggak terlalu besar, ruang lingkupnya mungkin kelompoknya juga nggak boleh terlalu besar gitu, harus disesuaikan kembali. Iya, betul kayak gitu. Lalu ada pertanyaan dari Adli Muhammad, izin bertanya untuk yang mengikuti KKM M3D bisa sekaligus mengambil tugas akhir Pak Bu? Boleh, bisa. Boleh banget. Cuman apa ya? Jika kalian ini nanti ngambil akselerasi dengan mengambil tugas akhir di semester 7, nah berarti harus ada komitmen, harus selesai juga di semester 7 gitu. Sayang Jadi soalnya ya. Iya, soalnya sayang ketika kita mau ikut akselerasi di semester 7, tapi tugas akhirnya nggak selesai di semester 7. Kalau nggak selesai kan berarti artinya lanjut ke semester 8. Nah, gitu. Jadi dengan pengambilan akselerasi di semester 7, jadi kalau bisa ada komitmen diri sendiri agar di semester 7 bisa selesai. Gitu. Komitmennya diri sendiri, tenang. Jadi kayak kita nggak memaksakan kalian harus lulus wajib gitu ya Pak Bagus ya. Betul. Tapi itu kayak Betul. sayang Iya, aja betul. gitu. Sayang aja Betul, sayang pada aja. kalian udah ngambil tapi nggak selesai tepat waktu gitu. Nah, Iya, untuk gitu. pengisian KRS-nya gimana nanti ketika kalian isi KRS, kalian ngambil BKP KKN M3D dan tugas akhir gitu. Iya, gitu. Kalau sekarang bentar.
Berarti nanti ngambilnya langsung mata kuliah konversi, adli, dan tugas akhir gitu. Jadi kalian Iya, sekarang mungkin mata kuliah konversi ya. Nah, untuk betul. mata kuliah konversinya apa aja nanti selalu di-update juga ya sama BAK. Takut misalkan lupa atau gimana. Sebetulnya itu ada di pedoman sih, tapi nanti juga pasti selalu diinfokan. Jangan takut untuk bingung konversinya apa aja. Nah, untuk MBKM KWU proposal perencanaan kewirausahaan, iya proposal perencanaan kewirausahaan kalian. Mau kewirausahaan apa, sejauh mana, dan lain sebagainya. Untuk pedoman proposalnya itu ada di, untuk data proposalnya ada apa aja gitu, itu ada di pedoman. Kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini hanya 46 orang, Pak, yang mengikuti. Dikurangi kita berarti 44 mahasiswa saja yang mengikuti. Iya, nggak apa-apa. Jangan lupa ya kalian untuk absensi. Dan kalau misalkan sudah ada tempatnya atau misalkan sudah punya, proposalnya bisa langsung mengisi yang pendaftaran MBKM ini. Bu mau tanya oke, ada lagi yang bertanya dari Yakub. Bu, untuk proposal tersebut apakah akan langsung di ACC atau harus mempersiapkan 2 opsi? Proposalnya belum tentu di ACC, tapi kalau misalkan ada perbaikan mungkin kita langsung membicarakan kepada mahasiswanya gitu. Jadi kalau misalkan ini udah oke, tinggal menambah perbaikan ya nanti langsung ke mahasiswanya, mungkin kayak gitu ya Pak Bagus ya. Kecuali kalau misalkan ditolak, kayak harus cari lagi, kita akan langsung menghubungi mahasiswanya saja gitu. Iya, nanti akan diinfokan sebetulnya. Secepatnya. Dibentuk dulu aja tim apa yang mau ikut KWU, berapa orang, nah rencana bikin kewirausahaannya atau apa gitu. Kalau misalkan mau cepat, langsung WA aja, misalkan Bu, saya udah upload nih proposalnya gitu, bisa minta dicek, misalkan kayak gitu ya. Nanti biar langsung dicek kan, takutnya nih, ketika kalian upload nggak kecek, bisa langsung WA biar pas respon pengecekan. Lalu ada pertanyaan dari Wahyudin, Ibu untuk rincian pembayaran yang di akad sudah oke, takutnya beda sama nanti yang di-share lagi, soalnya pernah nggak match pada semester 4. Nah, untuk pembayaran gimana Pak Bagus? Pembayaran semester 7 ya? Semester 7 berarti ya? Kalau pembayaran, kalau gini, kalau misalkan biasanya kan pembayaran itu muncul setelah kita kontrak KRS gitu ya. Nah, kalau misalkan di akadnya misalkan jumlahnya tidak sesuai atau tidak match setelah dikatakan gitu ya. Nah, nanti laporan aja ke BAK gitu ya. Harusnya sih sesuai dengan jumlah SKS yang dikontrak termasuk registrasi. Kalau misalkan ada tunggakan di semester 7-nya paling ya muncul nanti di semester 7, di semester sebelumnya berarti nanti di akad juga muncul gitu. Biasanya sih gitu. Nanti konfirmasi aja ke BAK kalau misalkan nggak match gitu ya. Harusnya nanti bisa sesuai dengan jumlah KRS yang dikontrak. Seperti itu ya Wahyudin. Lalu lanjut ada Supriyanti, Bu mau tanya kalau untuk biaya semester 6, biaya semester 6 ngambil semester 7 berapa ya? Gimana? Untuk Biaya semester 6 ngambil semester 7. Semester 7 mungkin ya? 7 ke 8 mungkin gitu, 7. Oh iya ini salah Bu, maksudnya 7 ke 8. Tergantung banyaknya SKS pembayaran mah. Iya, tergantung banyaknya SKS. Otomatis di akad akan muncul. Kalau misalkan kalian ngambil mata kuliah tugas akhir di semester 7 nih, nah kalian akan menambah mungkin bayar SKS, tapi kan tidak menambah bayar-bayar yang lain yang di semester 7, 8 gitu kan. Misalkan kayak pembayaran, iya,
Tambahannya hanya uang SKS variabel saja ketika di semester 7. Kan kalau misalkan kalian ngambil lagi nih di semester 8, kalian kan harus nambah kayak biaya-biaya yang lain kalau tiap semester ada tuh gitu. Ibu nggak hafal ya, saya nggak hafal lah biayanya apa aja. Pokoknya kalau misalkan ngambil tugas akhir ke semester 7, kalian cuma nambah SKS saja. Tapi biaya lainnya nggak ikut gitu. Biaya lain kayak registrasi, mahasiswaan, uang kuliah tetap, itu kalian nggak usah ada gitu. Jadi semester 8 kalian udah nggak usah bayar-bayar lagi kalau udah lulus. Kalau tadi itu siapa ya? Batas pendaftaran tanggal berapa? Oke, batas pendaftaran itu kita cek lagi ya. Batas pendaftaran untuk ini ya, pendaftaran MBKM itu tanggal 2. Tanggal 2 Agustus. Nih, sudah terlihat? Nah ini, pendaftarannya adalah batasnya pada tanggal 2 Agustus 2023. Dari sekarang sampai 2 Agustus. Kayak itu dari Fikri. Lalu Saiful, proposal buat MBKM KU sama project independen aja kah? Iya, untuk proposal hanya untuk MBKM KU dan project independen. Untuk yang magang tidak perlu membuat proposal. Untuk Hana, oke. Untuk Rizka, kalau untuk biaya P2K, nah untuk biaya P2K, bentar saya tanya. Selama belum 8 semester, masih di P2K. Jadi walaupun kalian selesai di semester 7, kalian tetap harus bayar di semester 8. Sayang sekali sih, tapi setidaknya kalian bisa terbebas dari beban perkuliahan. Jadi udah selesai aja semester 7, walaupun misalkan masih bayar di semester 8. Itu untuk P2K ya. Karena kan emang P2K tuh kayak kalian bayar keseluruhan baru dibagi per semester kayak gitu. Per bulan. Jadi hitungannya kalian menyicil untuk semuanya. Kayak gitu Rizka. Kalau di Siakat kan bayarannya hanya semester 7 aja yang show. Cara sekalian dengan semester 8 itu gimana kan ngambilnya? Nah, kalian langsung nambah ini aja ketika KRS-an tambah aja itu tugas akhir. Nanti itu si SKS-nya akan update. Seharusnya akan update menyesuaikan dengan SKS yang kalian ambil. Kayak gitu Wahyudin. Jadi untuk biaya bayarannya ya tetap aja di semester 7 nggak ada bayaran semester 8. Tetap aja semester 7 hanya saja SKS-nya nanti menyesuaikan dari SKS yang kamu ambil sebanyak berapa. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Untuk yang mengikuti program KKN apakah ada persyaratan? Karena program KKN M3D sudah dilaksanakan, itu sudah tidak ada persyaratan IPK. Persyaratan IPK 3,4 itu berlaku untuk yang sekarang mau ngambil MBKM magang, KWU, dan project independen ya Pak Bagus ya. Oh ya Pak Bagus, tadi ada pertanyaan. Katanya misalkan Penny pengen ngambil MBKM, tapi dia bermasalah dengan IPK. IPK-nya 3 sampai 3,4 karena ada beberapa mata kuliah di semester 4 dan semester 5 yang memang harus diulang. Itu kebijakannya bagaimana ya Pak Bagus? Yang cuti ya? Kurang tahu ya. Sepertinya. Penny. Penny. Iya. Pernah ngobrol dengan saya. Selain persyaratan yang tadi 3,4, sebetulnya kami nanti akan ngecek dari riwayat MBKM yang sebelumnya gitu ya. Nah, karena kan ini bisa jadi IPK-nya kurang, tapi MBKM di semester kemarinnya itu bagus, artinya dari sisi kehadiran, kemudian dari sisi respon dari mitranya juga bagus. Nah, mungkin itu akan dipertimbangkan lebih lanjut. Tapi jika memang di respon mitranya kurang begitu memuaskan gitu ya, jadi mohon maaf gitu ya. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan. Seperti itu ya, untuk yang kasusnya sama juga seperti Penny. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain? Ada mau pertanyaan lagi?
Oh iya Bu Taskia, Ya, itu di absensi yang MBKM M3D belum ada di list. absensi. Oh, Jadi bentar-bentar. BKP-nya kan sekarang kita ada 4. Oh iya. Jadi belum ada di list kalau yang membangun desa. Jadi ditambahin 1 paling. Hanya di presensi ya? Di presensi kalau nggak salah. Jadi ada laporan. Oke, sudah. Iya. Silahkan. Kalau oh iya, nilai MBKM di semester yang kemarin ya belum ada. Iya, belum. Untuk nilai MBKM yang kemarin itu belum diinput ya, disiakan. Jadi secepatnya diinput. Nanti sama BAK akan diinput karena kemarin dikumpulkan oleh BAK. Jadi nanti akan diinput oleh BAK. Terus secepatnya nanti diinput untuk nilai MBKM yang semester kemarin. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nah, itu terakhir pengumpulan proposalnya kapan, Bu? Terakhir apa? Pengumpulan proposalnya. Tugas apa? Proposal, Bu. Proposal sama seperti pendaftaran itu pada tanggal 2 Agustus. Nah, Kan itu masuknya ke pendaftaran. Coba aja masuk ke link pendaftaran itu udah langsung kalian harus upload proposalnya. Jadi ketika kalian kenapa? soft filenya aja ya, Bu? Apanya? Soft filenya aja. Iya, soft filenya aja. Nanti kalian upload di link pendaftaran itu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi tidak yang mau bertanya? Banyak juga ya yang mau ke BKP kewirausahaan. Nanti di semester 7 juga ada pengarahan buat perwalian ya, sebelum perwalian. Jadi ya mungkin nanti ada tambahan informasi di situ. Tapi seharusnya udah jelas ya terkait dengan pengambilan KRS di semester 7 ya. Iya, seharusnya seperti itu, Pak Iya, Bagus. seharusnya sih udah jelas ya. Tapi kalau misalkan masih belum jelas, tenang saja, nanti kita ada pengarahan perwalian kembali. Gitu. Tapi mungkin itu akan pengarahannya untuk seluruh angkatan semester ya. Jadi Betul. mungkin akan lebih banyak orang di sana. Iya. Iya, kalau ada yang mau ditanyakan mah nanti bisa via Japri setelah ini ya. Jadi bisa Japri ke saya atau ke Bu Taskia, silakan. Gitu. Yang penting semester 7 sekarang udah bisa isi KRS. Nanti yang diisi KRS-nya mata kuliah konversinya ya, bukan kayak misalkan MBKM magang, bukan gitu, tapi mata kuliah yang konversinya. Nah, nanti mata kuliah konversinya nanti diinfokan lagi. Gitu. Jadi diisinya totalnya 20 SKS, baik yang magang, KWU, PI, sama membangun desa, totalnya 20 SKS. Kalau sama tugas akhir berarti 24 SKS. Jadi di semester 7, 24 SKS. Kalau yang ngambil tugas akhir. Kalau nggak ngambil tugas akhir di semester 7, boleh nggak Pak? Boleh. Nanti di semester 8 ngambilnya gitu. Jadi itu mah opsional aja di mana mahasiswa ya. Yang penting kalau misalkan ngambil
di semester 7 harus ada komitmen aja biar selesai di semester 7 gitu. Jadi jangan sampai semester 8 terlewat. Gitu. Ya, seperti itu. Ini Iya, kayaknya udah nggak gitu. ada lagi nih tuh, Pak. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Iya, kayaknya nggak ada lagi. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja pengarahan hari ini, ya Pak Bagus ya. Untuk selebihnya kalian bisa tanya di via WA, via chat. Iya, iya bisa gitu. Ada yang mau di obrolkan lagi Pak Bagus? Apa ya? Tidak ada sih sebetulnya. Apa ya? Lebih disiapin aja strateginya gitu ya menghadapi semester akhir gitu. Bagi yang pengen ikut akselerasi semester 7 berarti dipersiapkan strateginya, terus nanti kan ada jadwal seminar dan sidang gitu ya kalau yang ambil tugas akhir di semester 7. Nah, kalau misalkan jadwal seminarnya itu diumumkan berarti daftar. Jadi kalau bisa jangan ada keterlambatan supaya semester 7-nya itu bisa selesai tepat waktu. Jadi patokannya UTS itu seminar, sidang itu UAS gitu ya. Jadi semester 7 itu bagi yang nanti ngambil akselerasi tugas akhir, semester 7-nya itu UTS-nya itu adalah seminar proposal penelitian, UAS-nya itu sidang akhir. Nah, berarti dengan begitu kita lulus 3,5 tahun ya di semester 7. Jadi tidak ada semester 8. Jadi lebih cepat gitu. Nah, bagaimana untuk mengatur itu? Semuanya harus memerlukan strategi yang tepat gitu ya. Jadi harus pertama komitmen, kedua ya harus ada niatan lulus di semester 7 kalau yang mengambil tugas akhir di semester 7. Kalau mau versi santai ya berarti ya udah di semester 8 aja tugas akhirnya gitu ya. Opsional. Itu aja paling, nanti selebihnya bolehlah japri aja ke saya gitu ya. Kalau mau diskusi gitu ya, tanya-tanya gitu silakan saja. Gitu Bu Taskia, silakan. Oke, kalau seperti itu, terima kasih Pak Bagus. Kita akhiri saja ya pengarahan MBKM kali ini. Semoga kalian tercerahkan, tahu apa yang kalian pilih. Tapi kalau masih buram, masih boleh tanya-tanya saja. Cuman perhatikan jadwalnya ya, jangan sampai telat. Kalau telat mungkin nanti tidak jadi keinginan kalian, misalkan kalau telat untuk ngumpulin pendaftaran, tidak akan bisa ya. Karena kalau nggak kayak gitu nanti kita akan selalu mundur-mundur terus pelaksanaan MBKM-nya. Sedangkan kita udah mepet banget, seharusnya kita udah mulai dari awal Agustus harusnya kita mulainya ya. Tapi jadi mundur ke 7 Agustus itu juga. Oh iya, satu lagi Bu Taskia, lupa. Oke. Itu nanti yang KKN yang reguler itu kan lagi KKN ya. Nah, jika nanti magang, nanti kita list daftar yang ikut MBKM-nya, nanti kita serahin ke panitia gitu ya. Supaya nanti jadi ada dispensasi nantinya. Kalau tidak salah, waktu tahun lalu itu diutamakan yang MBKM daripada yang KKN. Kalau dulu gitu, kalau tahun lalu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita storekan nama-nama yang ikut MBKM di semester 7 gitu ya ke panitia KKN reguler gitu ya, baik MBKM yang membangun desa udah otomatis itu maksudnya stay di desa ya. Ini yang khususnya yang magang PI dan KWU gitu ya. Jadi nanti kita storekan ke panitia supaya dapat dispensasi begitu.
Tapi udah bentar lagi juga beres sih KKN mah ya, jadi bisa Iya. fokus nanti. Cuma 1 bulanan lagi lah, Ya, seperti itu ya. Jadi memang gitu. atau setidaknya disesuaikan apa agar seperti anak-anak karyawan gitu ya Pak Bagus ya. Iya betul betul. Jadi nanti ada semacam apa ya, kelonggaran gitu ya buat yang ikut MBKM gitu. Oke, kayak gitu semuanya ya. Mungkin cukup sekian saja nih pengarahan MBKM semester ganjil kali ini. Semoga kalian cepat-cepat menentukan pilihan. Terima kasih semuanya. Pak Bagus, kita akhiri saja. Bila hitam hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hatur nuhun kasadayana, izin live ya. Semangat terus dan sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live juga. Selamat sore.